Pak Karni, saya mau agak berefleksi sedikit. Saya agak trauma kalau ngomong-ngomong merah putih. Ya, saya agak lama menangani Timur Timur. Musuh saya yang paling besar pada waktu itu, walaupun saya juga sama-sama orang Indonesia yang katanya mau menegakkan hak asasi, ya, itu milisi besi merah putih. Jadi kalau ada merah putih ini saya agak ngeri nih sekarang ini. Itu loh. Pertanyaan saya, teman-teman DPR ini kejar nggak tuh pertanggungjawabannya? Kok cuma dibubarin? Senjatanya bagaimana? Uangnya bagaimana? Kasusnya bagaimana? Programnya bagaimana? Kan itu dibuat dari zaman Tito. Dilanjutkan Idam Aziz, Sambo sekretaris, sekarang dia ketua. Masa nggak ada pertanggungjawabannya? Bodoh banget sih bangsa ini. Berat kita kalau kayak begini caranya. Tadinya saya berharap saya bekerja di pro justisia pasal 340 atas kematian Brigadir J. DPR-nya ngejar sampai yang lain yang dikatakan Desmond tadi, bias-bias itu supaya pro konstitusi. Boleh nggak di negara ini Polri bikin satuan yang non struktural? Boleh nggak? Sehingga dia bisa harus dicek. Ini nanti jangan sampai serangan balik lagi ke saya, ya kan? Boleh nyari duit sendiri, kan itu dipersoalkan lama katanya sama DPR. Oh diulang-ulang lagi sekarang ini terus dan tidak ada pertanggungjawabannya. Ini negara konstitusi atau negara apa ini? Ya, kalau saya sebagai korban harus berjuang Pak Karni, nuntut. Kalau enggak ada serangan-serangan balik, bahkan bisa dibilang ahli nujum, ya. Kan kita dipertontonkan kayak begitu sekarang ini, ya. Jadi kalau ngomong soal kasus pembunuhan dengan konteks 340, 338, kita udah tahu ujungnya kan pengadilan. Pengadilan ujungnya vonis, ya kan? Ya kita sudah tahu, mudah-mudahan apresiasi saya kepada Pak Sambo dan staf ahli yang sudah mengundurkan diri itu tanpa ada pertanggungjawaban itu, dilanjutkan dengan keterampilan-keterampilan yang bagus, melakukan pembelaan-pembelaan hukum agar kita lihat nih, ya proses hukumnya ini benar nggak? Paling ujung-ujungnya vonis ringan, kita udah tahu, ya kan? Ujung-ujungnya kan begitu. Maka cari lawyer-lawyer yang hebat kalau bisa, lawyer yang pintar secara hukum dan nggak tahu malu, jadi agak kuat mentalnya, supaya bagus gitu. Karena kalau yang normatif aja kan udah jelas, udah pada ngaku katanya, ya kan? Tersangkanya jelas, buktinya jelas, sudah ada yang ngaku, ini jelas ya. Ngapain disidangin lama-lama? Saya bersama dengan teman-teman tegas. Saya mau menindaklanjuti komitmen dari Pak Sambo pada waktu dia duduk sebagai Kadipropam dan Pak Sigit sebagai Kapolri. Potong kepalanya. Jadi hashtag sudah beredar. Ya. Adili dan pecat polisi yang terlibat. Ada cerita. Saya ulangi sekali lagi Pak Karni. Adili dan pecat polisi yang terlibat. Karena ini bukan lagi oknum. 97 bos. 97. Kita mau bilang, oh ini anak yang baik, ini. Sementara kita selalu aja kasih kuliah ke masyarakat. Ini dari tahun 2002. Reformasi begini. Wow. Perubahan lembaga. Budaya begini, begitu. Rekomendasi nggak dijalanin. Atau ada kerajaan. Ngomong lagi begitu. Wah, perhatikan ini. Wah. Jadi nih kalau saya mau mengutip katanya Menko Polhukam Pak Mahfud, jangan-jangan ini nggak seserius itu, ini cuma mau pergantian posisi aja. Saya ingatkan kepada kita semua, ya, hoax korbannya bukan cuma Brigadir J, seluruh rakyat Indonesia. Saya ingetin. Berapa banyak uang yang dikeluarkan oleh negara ini untuk memperbaiki polisi kalau kayak begini. Berapa banyak uang yang kita keluarkan untuk memperbaiki hoax.
Menko Polhukam, wah bikin perubahan ITE, bla 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 bla, prek. Ya, bagaimana? Bagaimana? Yang jelas, seluruh rakyat Indonesia, Anda harus berjuang. Apalagi kalau jadi korban, tetap ngadu ke Komnas HAM supaya diproses, walaupun ujungnya rekomendasinya nggak dilaksanakan. Ya, karena programnya sudah ada dan duitnya sudah ada di APBN. Jadi itu hak kita, ya. Dan kalau mau bertarung di hukum harus kuat, ya. Apalagi kalau sampai mati, biasa. Sampai mati biasa, tembak menembak biasa. Ya. Kesedihan itu harus saya terima sebagai sebuah kenyataan yang membesarkan hati saya dan hati seluruh rakyat yang masih terus akan berjuang. Walaupun mungkin ya ratingnya turun, biarkanlah rating polisi yang naik, ya rating Komnas naik, rating DPR naik, rating rakyat nggak pernah naik, tapi rating perjuangan kita, elan perjuangan kita teruskan. Ya, saya ulangi lagi, kita harus teruskan. Hashtag adili dan pecat polisi yang terlibat. Dan mari kita tetap awasi. Walaupun bicara saya pesimis, tapi ini bukan bicara omong kosong. Ini bicara kesaksian pengalaman dan orang-orang yang berprofesi sebagai orang yang mencari makan di dunia peradilan. Saya ulangi lagi, saya mencari makan di dunia peradilan. Ya. Jadi jangan berbasa-basi.